Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahmani bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yusfakun. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alaihimul umur. Afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar ngucap ngene may yaklaukum man iku te sapa yaklau kang iso jaga sapa man kum ing sira kabeh yaqadu tegese jaga sapa man kum ing sira kabeh bila ing dalam wektu bengi wan nahari lan wektu rino. Sapa sing iso jaga kuwe minar rahmani saking siksane Allah. Min adabihi tegese saking siksane Allah. Inna zalala munturono po adab dikum ing sira kabeh. Ela ahad tegese ora wong siji kumujud ya alu kang lakoni sapa ahad dalika ing mengkono-mengkono ikhlas utawi jaga al-khizlu dalika al-khizlu. Wal mukhatabuna te wong sing dikitopi kabeh wilayah kofuna iku ora kuwatir sapa mukhatabun ada bawa ing siksane Allah. Li ingkarihim krana ingkare kabeh lagu maring Allah. Wong kafir ingkar kabeh ning kedijayane Allah. Galung gale ute kufar anu dzikir rabbi. Sanging peringatan pangerane kufar ayat Quran iki tegese sanging peringatane Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Layak tafakaruna tegese ora mikir kabeh fihi ing dalam Quran. Am lagum alihatun. Am lagum ana to balik iku kedue kufar. Dia iku tetep ing dalam makna makna hamzah iki maknane hamzah ingkari krono ingkar. Alagum tegese ana to kedue kufar alihatun utawi ana sesembahan. Tamna kang iso menghalangi sapa alihah ing kufar. Dimaklan perkara yasu kang eleki apa magum ing kufar. Min dunina tanpa pertolongan ingsun, tanpa pertolongan. Alagum tegese ana to kedue kufar manate wong yang kang nyegah sapa man ing kufar minggu sangking azab wairuna kang saliyane ingsun Allah. Apa mereka itu duwe kekuatan yaitu sesembahan mereka sing iso ngalang-alangi sanga siksa kuwi dewe Allah. La satiuna ora padha kuwasa sapa aliha il aliyah dise para pangeran mang. Nasro anfusihim ing nulungi awak dhewene aliha pala yang seru nama ora iso nulungi sapa aliha gum ing kufar. Walagum lan ora ana iku kufar il kufar dise kufar minatang ingsun. In aga binatang yang siksa ingsun yushabuna iku sotin selamat mal sapa kufar yaruna dise selamat sapa kufar. Yukalu den ucapno wong ngene sohika apa. Sohika muga ngancani kaing sira sapa Allah wa hafizu ka dise muga juga sapa Allah kaing sira wa ajara lan nyelametno sapa Allah kaing sira. Bal matana balik nyeneng-nyeneng ingsun ngekeki seneng-seneng ingsun ha ula ing kono-kono kufar wa baum lan bapak-bapak kufar. Bima lan perkara an amna kang paring nikmat sapa ingsun alihi ing atase kufar. Hatta tola singgo dadi dawa alihi ing atase kufar apa umur kira-kira jarak. Kira-kira umur faktar mongko kebujuk sapa kufar bidalika lan mengkono-kono umur. Apa ya rona ora ningali sapa kufar ana temne kita iku nanti kami kita. Al ardo ing bumi. Nakti itu tegese nejo kita ardohum ing bumine kufar. Nangku suha ingkang ngurangi ingsun ha ing ar min atrofia saking sisi-sisine ar. Orang-orang kafir itu wilayah kekuasaannya selalu kami kurangi bil fathi lan maringi kemenangan. Bil fathi lan maringi kemenangan ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Lokal ini. Apala ya rona orang ngerti sapa kufar ana teteme kita nak tinekani kita Allah ku ing. Nangku suha ingkang ngurangi ingsun ha ing arep min atrofia saking sisi-sisine arep. Bil fathi lan ngekeki kemenangan ala nabi ing atase nabi. Apa rumono to kufar al-waliduna iku sing menang kabeh. La ora bakal menang. Bali nabi bali sing menang kanjeng Nabi wa ashabu lan berapa sahabat Nabi. Kul ngucap sira Muhammad kagum maring kufar, innama unzirukum bil wahyi. Angin mestene ngekeki peringatan ingsun kum sira kabeh bil wahyi lan wahyu menawa sang Allah. Laming kibali nafsi ora kok saking sisi awak dhewe ingsun. Aku ngekeki peringatan kuwe iku memang sangka Allah, ora kok karbu dhewe. Tapi walas maulan ora krungu sapa asum sing budhek
Ora krungu addu'a ing dijak. Idzan nalikane ngono bitahqiqil hamzah ya. Du'a idzan wa tasili saniyati bena ya. Mesti hamzah du'a be idzan. Antarane hamzah sing du'a wa bena ya antarane ya. Main daruna nalikane den wedesna sapa kufar. Aigum tegese ute kufar litar kirim krana oleh ninggal kufar al amala ing nglakoni. Bimaltan perkara sami kang padha krungu sapa ngakeh ing kufar menal ingkar. Wong-wong nak diperingatno gak krungu blas iku kasumi dipadakno mbek wong apa. Wala imatan tapi nalikane gepok uming kufar apa nafatun apa sithik. Kegepok sithik. Wakatun tegese kejadian khofifatun kang sithik min adzabi rabbika saking siksane pengiran sira. La yaquluna kene padha ngucap sapa kufar ya li tambah ya wailata. La yaquluna ya wailana inna kunna zalimin. Ya wailana dur cilaka kita. Utaya kulit tambihi ke ayah halakana teksedur cilaka kita inna satene kita kunana kita zalimin aku zalim kabeh. Bil isroki kelawan di musyrik. Bil isroki kelawan ngakoni isrok. Lawan nglakoni kemusyrikan wa kadhi Muhammadin lan kelawan gorokno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sukani mukadimah itu surat paling afdal diwaos. Ini termasuk surat Tabarok, surat nomor Tabarok. Ini atau kaitan erat kalian surat Tabarok. Jadi surat Tabarok itu surat yang pertama tiang dilingno sifat-sifat Allah. Ini nama Tabarokalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah niku zat sing gawe urip, sing gawe mati. Terus ngendikane ulama-ulama hakikat, ilmu itu dari hijab. Ya, ilmu dari napa? Ketika wong loro terus jadi sehat. Kali loro lumpuh 2 tahun. Utawa stroke 2 tahun. Ya, misalnya wonten tiyang umur 50 tahun, terus stroke 2 tahun. Berarti sakit 2 tahun. Sehat 1 tahun. Ketika pulih seperti semula, nanti yang dipuji itu dokter atau obat. Katanya dokternya hebat, obatnya hebat. Mereka 2 tahun sakit, bisa nopo pulih. Padahal mestinya ya nggak ada yang hebat. Sing hebat itu sing iso ngekeki mari dalam durasi waktu kita 50 tahun. Toh itu juga ada ikhtiar Anda. Anda sembuh 50 tahun, ya ada karena ikhtiar. Kalau sama saya itu mau jawab. Tapi kalau sergap olahraga, sergap mangan. Jantung olahraga ya jantung gaweane sopo. Paru-paru gaweane. Kebersihan oksigen juga gaweane sopo. Tadi surat Tabarok, surang sing mati-mati menuso dan eling. Misalnya aman hadal ladzi yang suhukum min amsakan apa? Disko. Aman hadal ladzi wa jundulakum yang surukum min dunir. Sampai saat ini. Umpama zat sing maringi rezeki kuwe terus mendadak rezeki itu dicabut. Ya dicabut macam-macam. Nah wong kere ya di duit tenan. Nah wong juga duit akeh tapi tetep truk. Kan padha wae ra iso mangan. Paham ya? Terus terakhir pangeran ngelingaken kul aro'aitum in asbahama hukum napa? Qawron famay yatikum bima imain. Setiap saat air yang kita butuhkan, itu setiap saat Allah bisa menghilangkan. Kalau Allah betul-betul menghilangkan, lalu siapa yang bisa mendatangkan air itu? Tentu tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terus Allah ngelingno, sing jaga kowe pas turu, kowe ra mati sing jaga sapa? Kalau nak presiden jaga pengawale akeh, iso jaga sapa malaikat gitu. Mane ki nanti wong mukmin sing mukmin sejati. Kalau presiden kan kok ono sing iso nembak, sing iso nyulik, tapi tetep ae nek pangeran kersane mati ya mati. Nah, malaikat Israel tetep sing iso jaga. Mati hidup. Mati dawa. Malaikat mau tambah hidup. Ya ana santri kurang ajar, sampai loro kamare kayak aku jadi malaikat iso mlebu. Barang malaikat mlebu bapake mati kok tetep mati. Sing ra mlebu malaikat rahmat goblok. Nah, malaikat Israel itu gak pantangan, no? Nah, nang ati malaikat Israel gak mlebu ra aku gak iso mati.
Malah ratri mono aku yo dene dhewe tak atu. Berarti aku ora gak iso napa? Ke malaikat ora mlebu rumah sing ana atune. Berarti aku ora bakal napa? Ke malaikat itu gawane. Ya ora ono. Iku maksude malaikat rahmat itu gak bakal mlebu omah sing ana atune lan ana gambare. Ulama gitu-gitu nabi oleh mana nih mati nih uang nak mentali kaya asu raka kasih gini nopo malaikat kemudian asu tenang itu malah macam-macam tapi ini kita ini kan senam otak betapa nikmat yang kita dapatkan itu setiap saat diambil oleh Tuhan. Tuhan merasa tenang contoh gampang hubungan ke buju gue nak lagi harmonis koyo-koyo enggak ada yang memisahkan tapi nak lagi super tinggi yang ini kok tak rapi, alasannya opo. Mereka ini wow, ya mukallibal, hatiku gampang molak. Jadi yang bisa menjaga keharmonisan kita dengan istri, dengan anak, dengan teman, kadang mau kersane pengiran. Makanya Rasulullah pernah ditanya, kenapa? Atakofu ya Rasulullah, kenapa engkau takut? Nabi jawabannya pun, inna qalbal mu'min baina asbu'aini min asabi'ir Rahman, yuqallibuhu kaifa syaa. Atine wong molak-malik terserah kersane pangeran. Setiap saat itu diwolak. Niki pancen nyata sekali. Jadi kalau kita kadang anggap nak boros ora enak, nabung yo enak. Kadang minggunya bisa nabung terus gak boros. Wong utek sitok bedine kok gundang. Jadi kalau tak cerita sedikit tentang cara pandang tiang-tiang sing pun usul ke ilmu hakikat. Jadi misalnya sing jogo kowe sangka lino wengi iku sapa. Ya karek sampai cara berpikir. Sing kepengin mbok jogo iku iman apa kehidupan. Nah sing mbok jogo iku kehidupan, kowe bertahan mati-matian demi mencari kelangsungan apa? Itu mulai berobat, makan yang bergizi macam-macam. Tapi kamu lupa satu hal bahwa ajal lu nak wis teko ya tetep teko. Senajan to wis dijogo. Mau terus ora usah berobat lara nak wae mati ben mati. Ya nyatane dokter ya mati, kok ya padha wae. Sing lara ya mati, sing obati. Makanya pernah ketika Sayyidina Ali dikepung oleh orang Khawarij, terus dia ditanya, itu 3 bulan sebelum dibunuh atau berapa? Ya Amirul Mukminin, apa kamu perlu dijaga? Tidak. Tapi itu orang-orang Khawarij, saya dapat informasi siap membunuh Anda. Jadi Sayyidina Ali, Hisni Ajali, yang menjaga saya itu ya tulisan ajal saya. Nama komentar itu Hisni Ajali. Jadi yang menjaga saya ya ajal saya. Bosan dunia open mata ini aku nak catatan ini rumah aku ya mati. Bok kafir open mata ini nak sesuai catatan ini. Kata tiang rawat yang mata ini semua aku ke dalam listrik. Orang mungkin saat ini tiang mati karena lorong, karena ketabrak bagaimana? Maka ditabrak. Nah, dia kan mati karena kesehatan, ditabrak tinggal situ. Wah mati tidak boleh. Makanya kalau pesan, sampai wanita di wong soleh, yang kamu jaga itu perasaan iman, perasaan apa? Iman. Jadi kalau misalnya Anda berpikir Hisni Ajali, yang menjaga nyawa saya ya catatan ajal saya. Soal jenengan berobat ya karena syariat harus berobat. Tapi kamu jangan pernah yakin nak obat marahi sampai sembuh. Nah ngono berarti tahu kita rusak. Pada akhirnya tetap mati, tapi divonis pengiran tahu kita rusak. Makanya kalau berobat, ya Allah kalau berobat manjen syariat jenengan nak wong mesti rumah, nah rapi, nak kepengen loro dia nak beru. Tapi kalau yakin ajal kula sudah jenengan tentu. Nah ini nanti dengan orang di kalau mati, kematian ini kematian yang baik, yang rindu jenengan. Tapi kalau jenengan untuk pulau urip, dia urip ini urip singkat. Ya gitu saja, dialek kita dengan paham ini latihan yang kita jaga itu iman, bukan kehidupan. Yang kita jaga itu iman, bukan apa? Soal kehidupan, ya benar Sayyidina Ali, Hisni Ajali, yang menjaga saya, itu ya tulisan tentang ajal. Sehingga Sayyidina Ali tidak dijaga.
Sampai akhirnya terjadi tragedi beliau dibunuh. Karena pasti ada loro di yang ya Amirul Mukminin apa nggak sakit? Iya tak sakit. Jangan-jangan kau mau meninggal tidak? Saya jadi beritahu Rasulullah mati saya itu terbunuh, mati saya itu sakit. Bagaimana teman-teman saya? Jadi mati saya nanti itu apa? Makanya masyhur ya, dalam riwayat Musnad Ahmad kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah 7 kali. Itu lebih berani ketimbang bersumpah 1 kali kalau Rasulullah itu mati biasa. Saya lebih berani bersumpah kalau Rasulullah itu meninggal secara sahih. Ya secara apa? Sahih. Karena Rasulullah itu makhluk terbaik, pasti matinya juga terbaik. Dan cara mati terbaik adalah mati apa? Itu masyhur dalam hadis-hadis bahwa Rasulullah itu kan ketika perang Khaibar dikasih makanan yang beracun oleh seorang imro'atun Yahudiyah, oleh perempuan apa? Hasil makanan itu menggerogoti beliau sampai ketika beliau mau wafat, mazalat aklatu Khaibar tu akilun. Kalau anak awanung gitu ya bari kata Nabi. Makanan yang saya makan saat Khaibar itu selalu menggerogoti saya dan sekarang saatnya usus saya putus. Makanya keyakinan Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah itu meninggal secara apa? Syahid. Karena itu kematian paling terburuk. Nah kalau begitu, makanya teori saya tadi kelihatannya saya ngomong ngawur saja. Tapi itu teori yang benar menurut semua ulama. Berarti Rasulullah faktanya kan dibunuh orang Yahudi ya kan? Nabi Yahya juga dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh. Apa sama terus bilang, oh Nabi gak dijaga Tuhan? Goblok kok, karena Tuhan gak perlu jaga kehidupan. Yang perlu dijaga adalah iman. Paham ya? Makanya saya tadi bilang, kalau kamu seorang mukmin sejati, jagalah iman, jangan jaga kehidupan. Karena jaga kehidupan tetap mati. Tapi kalau iman kan rawan hilang kan? Kalau tidak ada, buktinya Nabi banyak yang mati terbunuh. Nabi Yahya, masyhur, Nabi Jinten jaga, bahkan tidak sekedar mati, dicincang, dimutilasi, dipotong-potong. Tapi mereka imannya ada gila. Saat ini tiang murid kan? Cuma anu dunia panjang urip, cuma anu sehat. Aku orang boleh senang, soalnya kalau pengen jaga ngeboi. Karena yang sisi kalau ditanya, apa kamu tidak takut mati? Itu saya rindu sekali kok. Karena mati itu ketemu Tuhan. Dah lama rindu sama Tuhan. Mana masyhur Jalaluddin Rumi, goblok-goblok muridnya mus masyhur. Ketika beliau mau kabudut, muridnya itu nangis. Arumi ngamuk-ngamuk. Kenapa kalian nangis? Karena engkau mau meninggal. Bodoh sekali. Saya ini sudah lama rindu sama Tuhan. Enggak mati-mati. Ini hari yang saya nanti malah kalian nangis. Bodoh sekali dong. Terus budi guru. Ya nari. Mau apa seneng kok. Kue nangis lah. Akhirnya muridnya nangis. Yang gurunya mati tenang. Barang mati muridnya tetap nari. Terus terkenal tarian jalan di Arumi. Jadi kena bong tua mati benar. Warga mau aja. Mereka hari kematian itu hari terindah. Ini disyukuri. Ini maksud. Nah, orang Indonesia yang ngomong marawis, no? Marawis. Itu rian karyanya Agung ketika dia mau meninggal. Itu masyhur. Kan kita kalau berdoa kan wa khairu ayyami yauman alqa-fi, dan hari terbaikku adalah hari ketika ketemu. Tapi rata-rata kok sampai mati gak pede. Nah, sama anak mati yang pede. Pada anak bujum, hari terbaik itu sudah datang. Dalam ada ingin menghindar dari engkau, terus ada dimulai elek. Ya tapi kalau suwon ya, mau mati itu ya mesti, mau hindari ya mesti. Ojo njogo kehidupan, ya njogo nopo iman. Mau nangat terus. Iman itu gak bel njogo. Dari Hasan Asy'ari juga iman bukan, ngomong Allah itu adil. Kue itu yang diharga diri sithik. Kalau seneng omongan wali-wali. Nak ngomong ngawur tapi masuk akal. Wong Islam itu diharga diri sithik. Kue eling dhuwit ora eling kue. Misalnya kita seneng cawe itu ora eling kue kan kue sudah tersinggung. Tapi menurut saya goblok eling dhuwit ya ora nyebut ini. Eling tawa ya tawa ya eling ini. Eling tegal. Kita ini harusnya tersinggung. Misalnya seneng cawe itu, kue eling terus. Saya kok eling plus tersinggung. Dan itu yang makhluk yang uniku, makhluk yang ini orang yang gue. Sementara Allah tidak terbaik. Ketika Anda ingat, pasti dia ingat. Fadkuruni
Tapi manusia itu gampang goblok, eling duit, eling kafe, HP-nya eling duit. Mau sepeda aku tak dapat di, HP aku tak dapat di. Wah, gengsi aku manusia jadi eling, terima HP, tak duit akal. Tapi enggak, kita memang enggak diharga diri. Duit eling, HP eling, bujo eling. Tapi nanti kadang ini orang andul, menikmati ini berhijab bang. Jadi itu pulau warai, dilatih harus dilatih. Bahwa Islam itu membawa kehormatan. Jadi itu sampai kan eling. Dat sing dat itu nabo ini mesti eling. Nah mestinya boleh udah tersinggung lah eling. Wong era elingku. Kami disebut apa? Fatkuruni. Mana wonten yang sufi mereka. Saya tahu. Sekarang bukan sedang apa. Ditanya sama orang sufi yang satu. Sedang apa? Sedang ikut saya. Mulai dari karuan. Kamu kok tahu ya? Karena saya sedang ikut dia. Semasanya kamu kata mas boleh geletek. Berkata apa pas guru ini? Kamu tahu sekarang bukan sedang apa? Apa ya? Sedang nyebut saya. Kok bisa ya? Karena saya sedang nyebut pas guru ini. Dan itu memang dia. Makanya terus. Mau menjenang dulu. Jadi ojo jogo kehidupan. Tapi jogo nopo. Malu gampang. Kalau awal itu ada hebat yang mudah diingat. Jadi ada itu begitu jelas, begitu mudah. Ya bukan gampang kemudian, gampang tak ingin pikir mau. Ini pulau biasa anak eling apa itu kabel. Misalnya jangan ingat kehidupan. Ya taruh saja saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Nah ya tahun 70 itu kan tidak ada saya. Saya juga ada ingin wujud. Tahu-tahu. Dari sejarah tidak ada itu kan mudah sekali kita ingat bahwa kita wujud itu tidak karena peran kita, tapi karena kehendak. Misalnya ada orang bantah, orang-orang percaya materialistik atau yang komunis, yang PKI. Ya mergono bapak mbok, pon rumit terus terakhir ya Nabi Adam. Tetap dari wujud yang benar-benar tanpa sebab. Misalnya komunis benar, wujudnya wong mergono bapak ibu, ini dirunut terus nanti Nabi Adam, krono sapa. Ya karena pangeran, misalnya turun terus, dan turunnya pangeran sopo. Misalnya terus, ya pokoknya yang paling awal turunnya pangeran. Mulai Imam Ghazali nanti juga beong komunis. Jangan-jangan sebelum Tuhan itu ada zat yang tidak Tuhan, ya pokoknya ada. Ya yang dulu itu yang Tuhan, yang belakangan tidak jadi Tuhan dari Imam Ghazali. Kalau yang dulunya ada lagi, ya itu saja yang Tuhan, jangan. Itu mulanya masyhur orang teori ad-dawru wa tasawwur. Paham ya, tetap. Pulau pesen sama itu orang ambisi Joko kehidupan, Joko nopo iman. Caranya wow, hisni ajal saya, yang menjaga saya ya ajal saya. Jadi wow, ini tidak ada yang mau. Nyatanya kamu sih diburu kan, tapi enggak masalah karena beliau. Ya tetapi kalau menurut imam mati syahid itu, baik. Nah, cara teori kepolisian harus dicari yang cara ngomong tentang cara kepikiran, makanya masih sakit. Baik, mati yang paham ya, betul. Kalau suwon masih sampai kita melampai balrum angdik dirobihim muridun. Jadi imane hilang, mereka mengingkari eling yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nomor kali yang baru kalau eling non jenengan. Generasi pendapat Mu'tazilah. Allah tetap pangeran ketika tengah akhirat. Eling-eling. Allah tetap pangeran ketika tengah akhirat. Jadi kita jangan pendapat wong Khawarij Mu'tazilah sing berdasar dzahirul hadis. Kalau menurut dzahirul hadis, wong nak wis mati ku ngamale ora iso tambah. Mergo wis dene wis iso ngamal. Berarti kan kuncinya bener pancen wong nak wis mati ora iso ngamal, kan wis mati iso salat. Kan bukan sakit sholat, zakat ya orang iso. Tapi masalahnya pangeran tetap iso ya alumah ya. Lana amal krono nyukup nopo mlebu swarga, kuwi bolak-balik ngomong, nak ngamal 80 tahun berarti swarga 80 tahun. Iku keliru ning Mu'tazilah. Mu'tazilah cara berpikir kesane rasional. Kalau ngamal tidak dihitung oleh Allah, kesannya Allah ngomong ngamal sia-sia, direwangi sholat ngetuk, jadi boleh keluarganya karena padole. Seakan-akan teori itu benar. Tapi nyatanya dalam cerita-cerita ilmu sufi,
Ada orang nggak pernah maksiat sampai tua. Ketika masuk surga, atau itu ngeran. Kamu tahu kenapa masuk surga? Ya nggak terus sih, betul kalau buat nanti lo maksiat. Kalau toat terus, toat itu ngerang tahun, bolong tahun nih. Ya wes keluarga bolong tahun. Mau ngamal mau bolong. Berarti dengan ahli neraka, sampai bedik uang kan paling bolong tahun ya. Bariku mati. Berarti neraka nih. Akhirnya udah aku sadar, gue kan gusti. Krono padole jenengan, iya nak padol gua abadi nak ngamal rabu kok. Tapi aku kecewa kan rokok. Kok nang rokok kan? Paham ya? Nak ngono misalnya wong wis mati, niku jek iso ana padole Allah. Ditambahi Allah piyambak. Iki disebut as-syafaat, ya disebut apa? As-syafaat. Mulane wonten guyonane Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid nanti melete, tak tokoh wali, ya kadang dilengno ke podo wali ini. Orang-orang wali top, tak secinten Abu Yazid, cinten Abu Stomi. Di eranya, zaman itu orang-orang satu konsistilani, karena sekitar tahun 200-an. Dia punya teman wali yang kepleset, jadi ada salahnya. Dia cerita, saya ini mimpi kok bisa nyapati kamu. Sebab syafaat Anda ini di tangan saya. Wali yang diomongi, wali alim. Malah dia dinnya. Wama adalah saya jadi lau syafaat saja ni akhillah. Terus dibaca mopo, misalnya nyapati untak dunia, kemudian engkau nyapati aku tok. Terus dibaca mopo, nak nyapati untak dunia. Yo hebat dong, bisa nyapati wong. Lah ya saya, inna dzalika Allah wa yasir. Inna marum qabdatu rabbina. Nyapati untak dunia ku enteng kanggo Allah. Manusa mau tak genggam tuh. Manusa mau tak genggam nopo. Karena apa ya itu tadi, kalau Allah zaman dicek kuat gawe Adam sangka surah, saiki teng akhirat Allah ya saged wong sing wis dadi geni diangkat dadi manusa dadi ahli swarga. Mergo sifate Allah kuwasa ya ila abadil abad selawase. Lah wong-wong Mu'tazilah iku terinspirasi mbek teori sing terkait manusa. Manusa nek mati ra iso ngamal, terus dikira ora iso tambah ganjaran. Ini itu bentuk, padahal boten soal tambah ganjaran itu murni fadhole Allah. Ini disebut kalian apa? As-syafaatil. Ini geleng-geleng. Nah itu termasuk iman. Mulai dari itu iman. Ya Allah, kurang di benteng akhirat senajan to amal kula kirang tetap jenengan saged nambahi. Nah, ini pun nambahi kan. Itu disebut wayazidu. Allah nambahi wayazidu min fadli. Istilah pengiran, wong-wong bener sampeyan tak tambahi ambek fadl. Alhamdulillah. Iki wong senengane percaya ngamal. Ayo wiridan sakmene ben mlebu swarga. Ayo melok tole-tole iki ben mlebu swarga. Niku bahasa yang salah. Yang bener ngeten cara wong alim. Ayo eling pengiran, ben diwiki pengiran. Ayo wiridan sing suwi bentuk fadl Allah. Maka fadl Allah kita butuhkan sekarang dan ila abadin. Paham ya? Tapi itu memang perbedaan yang nggak mudah bagi orang awam. Nanti kan di wong alim itu memang masalah. Ya wong alim paling senang nyebut nak wayadi dulu min fadli. Jadi kabeh niku tergantung dari fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Ini wow. Tak usah teori 80 tahun tadi dibatalkan nak kue mlebu swarga krana ngamal. Nak ngamal 80 tahun berarti swargane. Tapi nak faktor kawan wiridan paling suwi berang jam. 2 jam saja kan? Berarti swarga. Lorok gak? Umpama swarga krana ngamal lorok. Lorok enak krana fadhole. Iku jogo iman-iman ngono. Wala immatsum wana doul mawazin al-qisṭ. Wana doulan letakno ingsun al-mawazina ing pira-pira timbangan. Al-qisṭ ingkang adil, datal adil tegese kang duweni adil. Liyaumil kiamati krana dina kiamat fihi yaumil kiamat. Fala tuzlamu mongko raden ani ngaya sapa nafsu nawa an ing perkara sithik apa wae. Wong-wong ora bakal kekurangan sithik apa wae. Rupane minnak si hasanatin saking kurange keapian au ziyadati sayiatin to tambah elek. Wa ing kana lamun ana palaman amal miskola habat niku sepadane sak wiji. Zinata habatin tegese sak
padani biji min khordalin sanging biji sawi ataina mongko bakal nekano ingsun Allah. Ataina mongko bakal nekano ingsun Allah dia kelawan amal sing miskola darno. Di mauduni tegese kelawan timbangane amal sing miskola darno. Wa kafalan nyukupi sapa bina ingsun apane katibina apane jagane kabeh utawa adibina ale ngitunge kabeh. Muksina tegese ngitung kabeh fi kulli shay'in ing dalam saben-saben perkara. Walakot atena lan teman-teman paring sapa ingsun Musa wa Harun lan Harun. Ingsun paringi Al-Furqana ing kitab sing bedakno hak lan batil. Ayat Taurat tegese Taurat al-fariqata ingkang iso misah benal haqi antarané barang hak wal batil lan barang batil. Wal halal lan antarané barang halal wal haram lan barang haram. Wadiaan lan tak paringi kejelasan dia kelawan Taurat. Wa zikron lan dadi pepeling idotan tegese dadi pepeling dia kelawan Taurat lil muttaqina kedhe wong sing takwa kabeh. Wong takwa iki sapa? Alladzina rupane wong akeh yaksana kang padha wedi sapa ladina robahum pangerane ladina. Oleh wedi bilih iki ing dalem wektu ra ketok wong lah, aninasi sange manusa. Dhewean yo ora zina, awor wong yo ora zina, dhewean yo ora korupsi, awor wong yo ora korupsi. Wae ra konangan lah tetep apik. Fil kholai tegese ing dalem persepen anjing sanging nan. Wahum halau tayi al-muttaqun minat ta'ati sanging perkarane kiamat bin ahwali tegese sanging prahara kiamat. Iku musfiku naiku welas kabeh kok iku nate tegese kuwatir kabeh. Wa hadza utawi kiai Quran tegese Quran ku zikir mubarakun kang berkah. Anjalna kang nurono ingsun du ing zikir. Apa antum monoto te sira kabeh lalu maring Quran kemungkiru nanging kari kabeh. Al-istifham uta istifham ing dalam jago apa antum lalu mungkiru di tauhid krana melehno. Mosok Quran sing dadi peringatan mbok ingkari. Walakot atena teman-teman paring sapa ingsun Ibrahim ing Ibrahim musdawu ing kepinterane Ibrahim. Mingko blu saking sedurunge iki, hudaw dikse sedurunge untuk hidayah Ibrahim, qabla tuluwi sedurunge balake Ibrahim. Wa kunalan ana sapa ingsun bi iklan Ibrahim utawi hudaw wa alimina kubesa kabeh. Ki ana Ibrahim wa ahlun iku layak nidalika maring mengkono-mengkono hidayah. Iskola nalikane dawuh sapa Ibrahim ya bihi maring kawulane kareng bapak Ibrahim maqami lan kaum Ibrahim. Maha dihitamate. Mau te apa iku hadi tamati itu ta iki lapira-pira berhala, ail asnamu tegese pira-pira arca utawa berhala. Alati rupane berhala antum kang sira kabeh lara maring lati ku akifuna iku ibadah kabeh. Ala ibadah dia tegese ngatasé nyembah ning asnam. Mukimuna tur mukim kabeh. Sing mbok diproki terus iku apa mbok sembah. Kalau padha ngucap sapa kaum wajat nama du'i kita aba ana ing pira-pira kita lah maring berhala abidina kang nyembah kabeh. Gerin-rine ke nyembah watu niki jadi fakta dene mung anut kita bimbang aba. Kala dawuh Nabi Ibrahim lagu maring kaum lakot kuntu. Teman-teman ana sira kabeh antum ya sira kabeh wa aba ukuman bapak-bapak sira kabeh. Ibadah dia kelan nyembah ning para berhala iku bidolal ing dalam kesesatan mungkin kang jelas. Bayine tegese kang jelas. Kalau padha jawab sapa kaum, ajik tanah bil haqi. Ajik tanah teko sira nek kita bil haqi kelan barang hak. Kalau kan dalam pengucap sira hadza ya ikilah kaulika. Am anta ana te sira kunala idina tengah saking guyuran kabeh ing dalam kaulika hadza. Kowe iku tenanan tak guyon. Kala dawuh sapa Ibrahim barok hukum bali te pangeran sira kabeh al-mustaqiqu kang hakil ibadah di maring ibadah. Iku roh samawati pangerane pira-pira langit malik samawati tegese pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah di rupane pangeran patara kang ngatur sapa Allah guna ing samawatan arat. Kala kok tegese ingkang gawe sapa Allah guna ing samawatan arat ala wiri misale ing atase tampa contoh sabda kok kaum bisa apa contoh. Wa ana ta'ingsun ala dari ku mengatasi mengkono-kono kabeh ala dirupane perkara kul taru kang ucap sira ku ing lagi ku minat dari dina iku setengah sangge wong sing nyekseni kabeh di kelawan dalik. Wa tawilan demi Allah lagi dana kene bakal mriko daya ingsun. Lagi dana kene bakal mriko daya ingsun asnama kumpro-pro berhala sira kabeh. Badha antwalu sawise ento mire sira kabeh mudbirina ingkang mingkus kabeh utawa ingkang mulih kabeh. Baca ala rumangka gawe sapa Ibrahim ing asnam baca dari sawise budale wong akeh ilang sama ayin maring nggon pertemuane wong akeh. Siyaumi isin ing dalam dinane dina pesta atau dinane ritual lalu gede wong akeh. Digawe juzatan ingkang terpotong-potong, bidombil sin juzatan wa katriya juzatan. Pastatan tegese ajur kabeh dipaksin kelawan kapah.
Illa kabiron kecuali sing paling gede lahum kedhe berhala, kecuali ketuane. Allah kok gantungna sapa Ibrahim al-fata ing kapak, ala si unubi ing dalem gulune sing paling gede. La lahum nawa te wong kafir ilahi maring sing gede ilal kafir maring sing gede yarjiuna padha takok sapa kafir. Sayaro namung kon ningali sapa wong akeh maing perkara pala kang lakoni sapa al-kafir diwiri kan liyane al-kafir. Engko ben mereka ngira nak sing nutuki sing paling gede. Mau padha ngucap sapa kaum Nabi Ibrahim. Badha rujuhim sawise baline kaum waruk yatihim lan ngertine kaum maing perkara pala kang lakoni sapa Ibrahim. Man fa'ala hadza. Man te sapa iku fa'ala nglakoni sapa man hadza ikilah kelakuan di alihatina kan sesembahan kita. Innahu sak temene man lamin zalimin ayatine sange wong sing dolen kabeh ing dalam hadza. Utawa fi fil fi'li. Sapa sing kurang ajar nutu berhala. Kalau padha jawab sapa wong akeh badhum libatin. Sebagian mereka jawabane sebagian nila sami nafatan. Sami natrungu kita fatan ingkang nom. Ya turu ingkang ngenyek sapa fatan, ingkang memaki-maki sapa fatan hum ing alihah. Ya ibuhum tegese maidu sapa fatan hum ing alihah. Yuqalu kang den ucapno lahu sifatan apa Ibrahim apa jeneng Ibrahim. Kalau padha ngucap sapa wong akeh fatu mongko nekakno sira kabeh iklan Ibrahim ala ayunin nasi ngatasi depan umum. Loiron tegese ingkang ketok. La lagu menawa te kabeh ya dadi nang jane kabeh ali ngatasi Ibrahim. Ana usatane Ibrahim alfa ilu sing lakoni. Kalau padha jawab ngucap sapa ngake lagu maring Ibrahim bahasa ijani sause nekano Ibrahim. Aan tafa'al tahar. Ditahqiqil hamzah dan aan ta wa ibdali saniyati alifan anta wa tasiliha wa idkhali alifin nasil alif wa idkhali alifin wa alif bin al-mustaqalati. Ing dalam antaran hamzah sing ditadil wa ukra lan sing liya wa tarkilan tinggal idkhal. Aan tafa'al ta ana to te sira nglakoni sira hadza inti di aliyatina kelan sesembahan kita ya Ibrahim. Kala dewa sapa Ibrahim sakitan kali meneng antilihi saking nglakoni ikilah penghancuran antilihi antilil kasri tadi ini. Bal fa'alahu balik nglakoni ku ing kasrol alihah atau ing jalihi juga dan mau sapa kabiru gede-gedene berhala. Hadza ya ikilah kabiru. Fas'alu mongko nakokno sira kabeh ing kabeh anfailihi saking wong sing nglakoni iki. Ingkang lan ana sapa kabeh yang digunai sing ucap kabeh. Fi tetep ing dalem iki dawuh takdimu jawab besar ti uti dina jawab besar. Wa fi malan ing dalem perkara koblo kang dirungi iki tak idun nyinggung lagu maring kufar. Di anak sonama lan satene berhala al makrumah ingkang dinawur ya apa aduh apa te berhala. Anil fili sanging lakoni kula yakunu ora ana apa sonam iku ilahan iku pangeran. Para jauh mengko padha bali sapa ngakeh ilang suci maring atine wong akeh ditapakuri lan mikir. Mereka kembali karena maring nurani masing-masing faqalu mongko padha ngucap sapa ngakeh ilang suci maring atine wong akeh innakum antum dzalimun. Innakum sak temene sira kabeh antum sira kabeh wa dzalimun sing dolen kabeh. Bi ibadah dikum sebab nyembah sira kabeh man ing perkara lain iku kang ora iso ngucap sapa man. Sumanu kitu mongko nuli padha ndilukna sapa ngakeh minawa ala rusin ngatasin das-das wong akeh. Rudu dikten balen sapa ngakeh laku prihin maring pengerane kakafirane wong akeh waqalu wa lakot alimta. Teman-teman ngerti sira Ibrahim ada ula ora-ora te para berhala yang iku nek iso ngucap sapa berhala. Pakai moko kale kaya apa tak muruna merintah sira nek kita bisu alihim. Mung berhala ora iso ngomong kok nakoki. Sekolah dawuh sapa Ibrahim apa tak buduna min dunillah. Ana to nyembah sira kabeh min dunillah sing tak liyane Allah badal iki dadi gendene Allah. Maing perkara layan pau kang ora manfaat apa makum sira kabeh jan berpisan. Mirisken sangi rezeki wa beri lan rezeki. Wala duru lan ora bayane apa makum sira kabeh jan berpisan. Ida lan tak butuh nalikane ora nyembah sira kabeh ku ing mah. Ufil lakum. Ufin utahe kowe iku jancuk. Untuk ketemu selek kakekane cara mriki. Lakum kedhi napa? Sira kabeh dikatripa ufa. Ufi bapak siha ufa di makna masdar. Enakna tegese utek kamu bosok. Nak bosok mampu, waku kan lan elek. Lakum kedhi sira kabeh. Walima lan kedhi perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillah sang liyane Allah ibri sing liyane Allah. Apala tak kiluna ana ora diakal sira kabeh ana hadil asnama. Sak temene ikilah pira-pira pangeran latas tahik. Sak temene pira-pira berhala. Iku latas tahik kurang ngehaki apa asnam al ibadah sang disembah. Wala tasluhu lan ora patut apa asnam laha maring alika. Laha maring ibadah wala tasluh ora layak apa ibadah laha kedhi asnam
Terus sampean balik ra apa wala tasuku lan ora layak apa asnam lah krono disembah. Wa inna ma taqikum ne berhak ing kata sapa Allah taala sapa Allah taala. Pokoke kula tak ulang malih cerita iki, pokoke cerita singkate niku bahwa dramatisasi tenggene dakwah itu asal. Banyak ulama yang bilang dramatisasi dakwah ini nopo. Lain ana pertanyaan fikih misalnya ngeten. Sampean merano film terus jadi Fir'aun. Terus ngaku pangeran, hukumnya kafir nopo. Kali rukin merano drama jadi Fir'aun. Terus ngaku pangeran, hukumnya kafir nopo. Karena hanya hikayah, hanya nopo. Lah anak bodoni hikayah, bodoni tapi mau cerita ngonten. Dan itu sing jadi masalah gitu. Terus kan kitab-kitab Ibrahim ketika ning akhirat. Iku rapati iso nyapaati mergo tau bodoni. Nanti nopo? Bodoni. Ketika ditakoki wong kafir, sing nuntut Ibrahim sapa? Ya takoki sing nggo apa? Darah sing nggo apa? Lah kenapa nututi? Dene ra ikhlas disaingi. Kepengen jadi pangeran di kan kiri lalu kuasa ketuanya sitok budi terus bareng didukui kabeh kapake di jakok sing paling gede dene ora ikhlas nah disembah nopo ana liyane dene kepen disembah tunggal jadi pangeran tunggal jadi wong kafir ya cangkemmu him wong karwan iso ngomong kon aku ya malah cangkemmu karwan iso ngomong kok sembah ane kula niki sangat kula ra dielek. Kok iso iku silsilahe kok Nabi Ibrahim Pak. Kene ukil lakum napa? Ukil lakum. Nek kira bakal iso ya ora niru Pak. Nek bakal gak apa niru panjenengan. Misal tak sae iki ana sanate Pak. Ana napa? Ane kula sering iso. Ukil lakum maknane jancuk wong karwan ra iso omong kok napa? Boten. Jadi nak ceritanya terkait kitab-kitab ageng. Pertama Ibrahim itu perapatan. Kalau memiliki pertalon dan perapatan. Telentang, dia turun. Telentang ada orang bahasa Indonesia. Tolong takut. Dia bukan apa? Loro. Pakola ini satu. Aku itu loro. Lalu loro yang perapatan. Nah, ini ngomong itu pengirannya raro. Jadi Ibrahim itu tengahnya gini. Nah, ini ngomong pengirannya raro. Mereka di antara kaum itu nyembah lintang. Nyembah apa? Mana itu ayat pana zoronan zorotan fin nuju napa pana zoro dan zorotan fin nuju pakola ini takut jadi nanti kita langsung ketemu pangeran jadi lintangnya gitu jadi aku kondo nih pangeran aku loro fatwa lo andumut dari ngomong edan ngomong lintang dari itu ngomong ngobat berapa nih mabaikan gue mau bersembah tapi tak saraf-sarafku jadi sarafku ya wes ngono tok. Tapi drama pertama itu tidak sukses karena diabaikan. Disebut pasal Allah anhu muskil. Terus akhirnya kurang seru ini dari Nabi terus faro do ila alihadim faqala ala takul. Barang wong pas pesta ya entah pesta apa pokoknya ada ritual tertentu di mana ritual itu ada sesajen ada apa? Pakanan-pakanan sing yo sesajen di bro-bro. Ini Mbak Ibrahim dilelewno ning gone cangkeme. Saya beri misalnya lemper, buat biar, buat dua kali nih cangkem nih. Pakola ala takulu itu disukui tidak buat pangan berorela itu disukui ya wong. Jadi Ibrahim senang lagi goro-goro. Pakola ala takulu. Wah, wong ini Ibrahim edan berorela tiga imbangan. Jadi dia mau balik dia, gue tambah edan ini kok botem. Mulai kita utang jasa Nabi Ibrahim. Sekarang pemikiran tauhid sudah mapan. Tidak ada kejanggalan kayak zaman Nabi. Orang sedunia itu sepakat betapa bodohnya orang nyembah batu. Orang sedunia sepakat betapa bodohnya nyembah lintang. Gara-gara baru kayak Nabi Ibrahim, Nabi dialek terbuka. Ngadepi wong cek banget duduk. Mulane jatane Ibrahim dikenang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali. Dibandingannya kama sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa ala ali wasallam. Karena sekarang logika tauhid itu sudah mapan. Orang semua sedunia sepakat kalau nyembah makhluk itu aneh. Kalau dulu orang masih butuh dibombardir, cara berpikir diterangkan sitok-sitok. Ibrahim berloro, kenapa loro orang yang ngomong itu pengirane raro. Ketutupan gendeng. Nah, ning kene ra ketok. Terus fatawallahu anhu mudbir ini gelem. Akhirnya melok ning nggon pestane ning kawasan Brolon.
Karena Allah sesajen, anak apa? Sajennya dijubuk, dilolong-lolong. No. Itu disuguhi aku pangan, gak tergani. Itu nama fakola ala tak puluh, malah aku melakukan tikun. Nah, belum ngomong cuma nanya ya. Tak ada loh, Nabi Ibrahim dari kiai kan gak nanti berjuang nanti ngomong kan. Mana kota-kota hafid itu kejemaah kadang-kadang ngaji barang benro arti ini Pak. Malakum, sudah apa faro wa ila aliyati fakola ala aku. Malakum melakukan tikus, ngomong terus menengah. Barang gak ngomong-ngomong, itu wabuk berlalu. Oh, faro wa alim gerbang dilihatnya, itu wabuk. Barang kita apa orang tersinggung. Cangkang pengiran juga wabuk. Akhirnya kira-kira pengiran juga wabuk. Itu faro wa ila aliyati fakola ala takulun malakum latan tikun faro wa alim gerbang dilihatnya. Pak apa baru ilahi jadifu. Dan di tempat akola tak guna matan itu semua pola hukum mama sama. Akhirnya Ibrahim di kesempatan sekarang ada itu ngomong kok bersumpah. Itu cara Ibrahim menyadarkan betapa naifnya wong sing nyembah watu nyembalin. Lah wong ngono wae akibat Ibrahim diobong. Terus kalau hariku wan suruh aliyataku. Tambah ketok biru nih saiki Ibrahim malu diobong, wong kurang ajar. Kita harus menolong pangeran kita. Tambah keliru menang pangeran kok itu belum. Malah jadi wong kadung keliru malah keliru. Dan itu mulai maca kitab ngantos nangis itu ketika komentarin Namrud. Ketika itu mau diobong itu kan semua masyarakat itu ikut terlibat aktif boleh kayu bakar. Akhirnya kayu bakar itu enggak tertera kalau sudah saking banyaknya. Walau diobong buka roh carane nguncalo Ibrahim. Kau nak parek sing ngangkat ora kuat, saking panase geni. Kalau geni sak lapangan nak sing parek gak kuat. Padahal nak diuncalo kuatro rada tengah, nak diuncalo kok parek sing gowo wis ora kuat panase. Akhirnya mulai dari ketepil juga ketepil manul, terus begitu. Pulang tengah. Nah, itu gaweane iblis, manjanik pada apa dong? Manjanik. Kau ketika wong bingung iblis teko itu jadi menunggu. Ini dia pelantangan. Jadi dia pelantangan gede, Ibrahim di pelantangan waktu. Orang sama geni tapi cukup ngaji apa? Pelantangan. Jadi pelantangan ini sinten. Kayak ini. Tapi dari kancaku itu orang benar tentang Ibrahim. Dari ahli pakai enak aja. Iki kalau benar tentang Ibrahim, mau juga benar tentang mana? Jadi apa? Ya orang apa? Motor Ibrahim agak nol. Walhasil Nabi Ibrahim di tengah. Akhirnya tok tengah geni. Tok tengah geni Namrud lho. Tenggene kursi kehormatan dia raja Namrud. Ini sing kula lalu. Jadi Namrud itu yang saya, jadi yang saya kados Fir'aun. Nah, ini wong apik. Nek barane apik gak mau wong akeh, Pak. Malah sing nyarai ikhya niku. Wong-wong sufi itu sepakat nak Namrud di Fir'aun itu tempat iman. Cuma imane ra ditampa mergo terlam. Tapi nak imane iman, tapi gak ditampa mergo terlam. Ketika Ibrahim tenggeni, niku Namrud orang pertama sing muka sapa sing ro Nabi Ibrahim itu mangan. Ya mangan biasa, makan kurma, mangan anggur. Terus dididik napa jenenge menyeka ringan. Ya sudah. Namrud itu kok. Barang berdiobong kan enggak apa-apa Nabi Ibrahim kan enggak apa-apa. Pertama Namrud nyambut Ibrahim dia kan mesti nyambut. Ya Ibrahim ya, nikmat robbu bukan. Pengiranan dan pengiran paling ambilan. Nikmat robbu bukan. Pengiran lapik dan Ibrahim sempat pikir, Namrud iman jadi nikmat robbu. Kami kalian Fir'aun akhirnya menewak. Aman tu biladi amanat bi banu Abiku iman nenggone zat sing diimani. Bani napa? Cuma faktornya karena terlambat tadi. Jadi tempat napa? Aman tu biladi amanat bi banu. Paham ya? Terus ceritanya yang kafir maksudnya. Jadi Ibrahim begitu lama sekali dia marah manusia sama juga makhluk. Itu enggak gampang. Enggak. Cuma manhaj Nabi Ibrahim umpama rasi sempurna bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Iku yo manhaj sing ora abadi. Mulane kanjeng Nabi disebut Allahumma sholli ala Muhammad fil awwalin wal akhir. Nyata misalnya ini mau tenang, sampai selamat tauhid. Kelemahan manhaj itu kan ada, tentu ada. Misalnya begini, Nabi Ibrahim kan menguji bahwa berhala ora pengenan mergo tidak omong itu. Dikon mangan ramana. Ketika dihancurkan yo, 3 bukti ini menunjukkan bahwa berhala tidak lintang nggih ngoten. Ketika dijaluki berubah, nyatanya Ibrahim tidak sembuh. Oke, teori ini benar. Teori Nabi Ibrahim itu menjadikan wong gak nyembah lintang, gak nyembah berhala. Tapi umpama Nabi sempurna ambek teori Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teori yang sama bisa dilakukan komunis pada kita. Kita ingat dulu cara sejarah di kita orang menangi, Gerwani itu orang-orang anti PKI itu kalau jadi anak TK, coba kamu camkan mata, minta permen sama Tuhan. Tuhan saya minta permen, gak dikasih. Coba minta guru, dikasih. Jadi yang ada bu guru apa Tuhan? Bu guru, nah ini teori. Dan itu ditanamkan, ternyata kita miskin minta Tuhan ya tidak jadi kaya. Kita sakit minta Tuhan ya tidak langsung. Minta permen juga gak dikasih. Andaikan teori mencari Tuhan dengan ukuran-ukuran itu, maka repot. Makanya era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teori mencari Tuhan itu permanen. Dan itu siapa saja bisa melakukan. Jadi siapa saja bisa melakukan. Ini itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan sampai satu wal fulkil ladzi tadri napa fil bahri bima yanfa'un. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Mas, kalau kamu nabi, apa kamu punya tongkat kayak Musa? Apa kamu siap dibakar kayak Ibrahim? Apa kamu punya unta yang kayak Nabi Soleh? Unta yang aneh, yang spektakuler?" Nabi Muhammad sempat berkeinginan, ingin nuruti mukjizat yang diinginkan kaumnya. Tapi sama Allah nggak boleh, janganlah. Ngerana besenin, aku di sejarah dulu nggak tahu nama mukjizat. Tetap si Raiman. Padahal aku kangelan nggak tahu nama mukjizat. Kita orang bahasa awam, aku kerepotan. Ya tentu orang bakal kerepotan mungkin mau ngono aja. Tapi ini istilah lugat memang begitu. Sah itu secara lugat tak. Makanya di Quran ada istilah falam ma'ataku lan takom kamin tu. Fir'aun tak gawe-gawe tenang, beli malah repoti aku. Tenggelam itu saya ataku lah bikin itu. Padahal ya orang mungkin pengiran untuk mau dikit susah nopo. Tapi itu sah secara lugat nopo. Kalau nanti dibantah begitu. Terus nggak istilah kok mau tanggung jawab apa Quran enggak ada. Taruh aku lah istilah Quran. Nopo kita ada falam ma'ataku. Falam ma'ataku mongko semangsane dia susah kok ngake nak ini. Kita komnas minum. Falam ma'ataku nak komnas. Padahal pengiran itu nggak pernah kan dibikin susah Fir'aun. Tapi secara luwes sah, bagian Fir'aun kurang ajar, bikin susah Tuhan. Terus kita sah secara luwes sah. Teori itu nggak abadi, sehingga Rasulullah nggak boleh sama Allah. Kamu jangan pakai teori itu. Saya ini al-Zawir, saya ini mudah dikenali. Tenang. Jadi sama butuh syukur, manhat di ditemu Rasulullah. Dan kita harus siap mengikuti. Akhirnya tenang. Ketika Rasulullah sugeng gawai nganggo akal nak ana bumi ana sing gawe ana langit ana sing gawe kuwe wujud diri sira ana hal ta'ala insani dinu inna dari lam yakun sayam makul kuwe ku saiki wujud dhisik ora terus orang kesini. Nah, ketika puncak ada ilmu kalam cara mencari Tuhan sampai apa al-alam mutahoy wa kullu mutahoyir hadis berarti labud dalil alam ayyaku nabi muhdisin. Alam itu berubah-ubah, berarti baru. Kalau baru berarti ada yang menjep. Terweten. Imam Asy'ari sempat dinya. Terweten. Teori ini nomor itu kan apa? Seperti itu ada survei itu tadi ini yang diceritakan Imam Ghazali, diceritakan Imam Asy'ari. Suatu saat ada 2 ulama berdebat. Apa mungkin orang awam, sing utun itu mudah mencari Tuhan? Ya bukan begitu. Terus kata ulama, ya dijajah ya. Itu ulama 2 ulama ini melaku teng desa. Ketemu wong desa utun goblok. Ditakoni ya kedui ya Arabi Bima Arab Arab pakai ngene cerita ya Arabi Bima Arab Arab. Kowe cara merok pengiran iki wong kok utune koyo kowe sampe nang sapi yang menurut.
Malah ini ada Arab. Pintu deh, kurang ada roh pangeran kok takut ini. Al-Ba'ratu tadullu alal ba'ir. Orang letong ya orang tane. Al-Ba'ratu letong dari. Itu tadullu alal ba'ir. Orang letong ya orang tane. Wa asarul akdam ya dulu alal masir. Angger orang tipak kelacake wong berarti barang sing liwat. Kamane al-asar ya dulu alal mu'asir. Angger orang bekas orang sing malah gendenan ulama iki mangku cek bodoh tenan. Wong kok pengira kok apa-apa. Nah, itu menunjukkan menemukan Tuhan itu mudah. Lu ngomong ke menemukan Tuhan di carane Ibrahim, tak repot. Repotnya ngeten. Gusti kula lara, jenengan pengiran tenan kudu mari. Kok rugen mulai Gusti kula ora ada duwe, nek pengiran tenan ceblokno. Lah wong PKI lho, lalat duwe ra ceblok, berarti pengiran ora ono. Paham iki maksudnya? Umpama manhaj kok berhenti tok Nabi Ibrahim, kita di soal balik juga enggak sih? Ya. Paham juga maksud. Lengge kita di soal balik juga ada. Nabi Ibrahim kan gawe ukuran nak pangeran niku ono, nak lintang pangeran aku loro iso ngobati, paham ya? Lah nek dibalik ngono PPKI, tak pangeran ono tenan ben kowe saiki di dhuwit tak. Ceblok kok langit. Kira-kira langsung ceblok ono ta? Karena orang menggunakan rano repot. Nah mulanya Nabi Muhammad mau ngambil teori itu, pokoknya yang bumi, orang tinggal, orang makhluk, orang sing. Wes rasa jalur kan. Nah mulang ini luwih dadi wali tinimbang dungo. Perkara ini memantapkan tauhid. Lagi dimaksud Nabi ada halak roh yang nerangno tauhid, ana wong dungo terus. Ning masjid yang sama, kita masjid Nabawi. Rasulullah ngendikan komentari itu. Tapi yo ngomong boleh pakai ngomong akeh. Dari Nabi, lho niki wonten sampean delok temu kodimah kitab Masbuk, temu kodimah kitab Nabi. Juga di Fadhilul Ilmi ya. Pokoknya di semua kitab, asal sampean coba boleh yo ono. Coba paham. Nanti gue gampang milah pulau. Temu kodimah napa Masbuk. Ketika Nabi komentari yang sing wiridan, Nabi datang. Ini orang baik semua, tapi carane baik kok dulu. Jenenge donga ya insya atau umba insya amanah aku. Nak pangeran tepat berkenan didikai, nak ora ya ora terserah pangeran. Wa amma haula fayu alimunanna. Kalau ini kelompok ngajar kebenaran, ngajar tauhid, mesti juga anjar. Ora penting disembadani dungane terus ya kok. Dari Nabi al-Amel iki wae mesti bener. Itu kan resiko ra disembadani nak mulang. Aku yakin setan luwih wedi aku timbang wong donga. Karena logika tauhid yang dibangun Rasulullah itu yang menyampaikan sekarang ulama warasatul. Coba sampean pikir, logika tauhid yang dibangun tadi, misalnya kamu ngritik berhala, tak jaluki nyatane ra iso. Kamu dibalik, sekarang kamu minta Tuhanmu. Enggak siap juga kan? Tapi nek nganggo logika tauhid yang dibangun Rasulullah, nek ana makhluk mesti ana sing ya, ini disebut Quran. Enggak apa-apa sing aku pangeran, asal kowe ngaku ning langit bumi. Cara pangeran fair. Mulane pentingnya hafal Quran. Kalau tentang yang hafal Quran gak terima. Orang terlalu sombong, kan ngawur, dia ora sopan. Hafal Quran bukan paham apa. Tapi nek sing ngapal ora paham tentang kula ya ora sopan, berdua ora paham tentang apa. Tapi sopan iki, ini padha ngali nek lagi nopo. Sama tak didono beberapa ayat yang Allah dalam menetapkan tauhid. Misalnya Allah dawuh, enggak apa-apa kamu ngaku Tuhan, asal kamu buktikan kamu ikut menciptakan langit bumi. Ini disebut apa jenenge? Amlahum sirkun fis samawat. Ya enggak apa-apa kalau kamu merasa ikut menciptakan langit bumi, enggak apa-apa kamu ngaku Tuhan. Ya, tapi dari manusia lahir ku ning bumi. Enggak apa-apa, bisa jadi Tuhan enggak apa-apa, tapi sejarah kan kamu bisa sudah lahir di bumi. Mungkin sejarah mau jadi Tuhan, tapi sejarah lahir di bumi. Dari bumi bisa jadi. Kota-kota pengiran nak buminya, kota misalnya. Tidak aku mengiran, kok enak kan? Makanya pengiran jawab, amkholakus sama wali wal ar. Apa mereka menciptakan langit? Balayu imun. Mereka juga tidak yakin kan kalau menciptakan langit. Jadi Tuhan itu cara membuat lagi, tidak apa-apa kamu ngaku Tuhan. Atau kamu juga ngaku bahwa antum semua ini kholakus sama wali. Nah, lalu kalau semuanya sudah ikrar, kita tidak pencipta langit bumi. Setan iblis sudah gawe langit bumi. Tuhan membobardir pemikiran ini. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Am humul khaliqun atau mereka memang tercipta?
Jadi intinya pangeran, nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan, asal kamu merasa memang yang bikin langit bumi. Mbok wong kafir wong PKI lah, gak apa-apa dong, kowe pangeran ora apa-apa, asal kowe ngrasa wae lho gawe langit bumi. Gak aku ora melok gawe langit bumi, tapi tetep ae ana pangeran. Ya wis kowe nak ngono ndarani wujudan tanpa sebab. Berarti kowe kategorine wong stres. Mana dari pangeran orang nyebut amkulikum min ghairillah enggak, min ghairi syai'in. Ini dalam bahasa mantek namanya tanazul. Sudah, kamu tidak nyebut kata Allah tidak apa-apa, enggak nyebut kata Tuhan tidak apa-apa. Ini hebatnya Quran. Enggak apa-apa kamu tidak nyebut nama Tuhan, nah nyebut nama Allah tidak apa-apa. Tapi kalau kamu yakin tidak ada Tuhan, kamu harus yakin bahwa alam raya ini wujud tanpa sebab. Kita enggak wong sing yakin alam raya wujud tanpa apa? Enggak punya akal kan, ana musabab apa napa? Mulane pangeran amkulikum min ghairi syai'in. Apa mereka diciptakan tanpa sebab? Apa ada bilang min ghairi lalu min ghairi? Amhumul khaliqun. Apa mereka posisinya memang pencipta? Kalau pencipta kan malah tidak mungkin kan. Kita lahir tidak di bumi. Wong PKI saat dunia lahir di bumi. Motok bumi ini wis ana, penciptane lagi ana kemudi malah parah menang. Jadi mulai pulau nak mau sholawat nangis karena dua beliau. Ini bu Nabi Ibrahim sing memulai dakwah ngadepi wong sing sangat terbelakang. Rupanya wong riyin. Sehingga beliau dengan cara-cara begitu dan itu cukup. Tapi piye manhaj ini tidak ada. Terus disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat manhaj sing relatif abadi. Malah abadi bukan relatif. Berarti, wow, nak kowe nyoal berhala ra pangeran ra kena dijalui. Nak orang PKI kon buktekno kowe jaluk duit. Kira-kira untuk barang. Ya ora kan. Nanti pangeran ora ono kan yo repot kan. Diserang balik kan juga. Yang mana kayak geman, mau ikut jualan, nak diserang balik kowe yo elek loro. Padahal waduh wae. Aku kecewa dia begitu. Sampai ngelanang langsung, rumah kamu gue tak sing kecewa, aku mau kecewa. Kayak itu nyuguhi, karena kecewa empat karena saling serang malah. Mana kulon itu kagum ya, sampai teori ini Rasulullah. Mereka tak angen-angen, rata-rata itu abadi. Termasuk teori safalah. Kulon mikir, musajilannya bentuk tenang. Wong gara-gara wong wis ra iso ngamal, wis mati. Dia ini yakin wong ra iso untuk kiriman ngamal, ra iso untuk tambahan ganjaran. Di rumah sana sih mentok ganjaran ngamali uang, sih mentok nelu pangeran. Pangeran itu itu diatur be akhirat, paham? Pangeran itu diatur be apa? Akhirat. Kalau tetap ya alumah, ya. Mulane masyhur wonten tiyang ngamali wae atau dino atau mateni uang wae pot, tapi be pangeran dilbonan rokok. Oh, Gusti kula boten nate. Jenenge kan nopo maksiat ke jenengan. Ya tapi aku roh hatimu mulai dhisik, apa dipercaya be aku. Niki pisan tafsir muni. Tapi semua perintahnya jenengan tentunya kalau turuti, kalau sholat, kalau zakat, kalau atau zina atau mal. Ya, tenang menurut aku. Ya pasti. Tapi aku roh hati mulu atau menurut saya. Mulai penting ilaman atau wah di kalbin dan pengiran. Ya bos kita ini tak pan mergun rokok. Bukan kurang bukti loh ya udah ada aslinya. Tak nurut. Sampai malaikat pengiran akhirnya juga. Malaikat, kau lebih bernan rokok. Bantah aku ya, apa? Nanti kalau pesen jengben, akhirnya kamu berrokok, merebut mawon. Nah, nganti kejadiannya kayak tiang ini. Loh, saya lagi bantah aku ya. Lalu bantah aku. Kau berebut rokok, dia lakukan ini. Mau pangeran terus, yo itu nurut. Nah, nurut malah tewas. Saya nak bantah. Tapi lebih nah, cara pulau diganti bilang dulu. Iya, wae malah rokoknya tahan. Aku lu beri dia ngomong pengiran cuma-cuma sampai aku. Rumah misalmu melepuh kepeksa lah, jadi aku sesuai friend. Ngawur lagi itu aku udah dikasih sopan loh. Jadi pengiran itu tengah akhirat tetap pengiran, tetap yang alumah. Nanti kita usah ngatur teman-teman pengiran. Wong harus mati, amalnya terputus, terus ngene-ngene. Ya memang amal kita terputus, tapi fadli Allah ora bakal terputus. Panggil fadli Allah ora bakal. Mana itu masyhur ya, yang sufi ngagak main dagung yang fadli. Apa wae sing cara kuwe mesti yang tak entek. Wa ma inda wa inapa.
yakin apa sing cara Allah mesti ada. Anda ingin mau berpikir buku mengakar keabadian surga dan neraka. Ada buku bahwa neraka juga ada di surga, ada abadi. Dia hidup panas keker perkara. Rokok warga dari pengiran abadi dari buku ini kok gak? Rokok ya keliru. Ya ini kurang ngaji. Rokok itu ya. Jelas putih. Aku malah seneng nggak rokok warga abadi. Gak apa ada. Mengenai Quran rokok warga abadi. Pangeran itu malah tidak ada nyanyi ya kayaknya. Malah lucu tuh nak pangeran kesaingan rokok apa? Dan abadi Allah untuk makhluk. Suatu rokok apa? Tapi kata Tuhan itu suatu rokok abadi. Ya kalau Allah yang jauh tak, berarti dia abadinya pangeran. Berarti statusnya abadi di abadi. Makanya nih gue naik sebagian ayat redaksinya orang langsung abadi. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardi jangan istisna illa ma syaa rabbuh. Mergo keabadian swarga iku ora bidatiha. Bukan karena surga punya elemen yang menjadikan abadi atau neraka yang punya elemen yang menjadikan abadi, tapi di abadi. Paham? Jadi sing nulis ya orang itu salah, mergo provokatif. Sing kebakaran singkot, ya tambah salah. Katanya ya biasa wae. Aku malah seneng ngaliane Allah kan. Tapi jadinya pengiran abadi, ya wes tak dari pengiran, karena nanti Tuhan yang mengabadi. Kami mengenai sebagian sapa itu orang yang ulama konsisten semua mlebu swarga di mabne masyhur. Misalnya saya kuruna, saya koruna, itu waktu cuma dimaklum di mabne apa masyhur. Misalnya kuruna jahanam, misalnya koruna, maksud jana ya saya pokoknya di mabne apa. Alasan itu nih, wong mlebu swarga neraka itu. Dimasukkan orang apa? Masuk sendiri tapi apa? Fanatik ya. Pokoknya Allah kudu melok. Mungkin dua loh, paham? Jadi sangat pak. Ya itu ya sebagian apa? Dan itu ya bagus lah itu kan. Ya mana? Tapi ya orang yang ulama apa sih? Bailahi yarjiul amru kullu. Mang Asim malah ragilem. Lapat yarjiu di mana masjid kabeh. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Wa ilaihi yurja'ul. Kalau wong nek bali dhewe tapi dibalekno. Jadi Imam Asim yo ini bener ning turun tapi ya turun malu. Jadi sitoke yo kalau sing sitok. Ya Asim bukti ya silang-silang terus. Tapi sing sinau banget. Ya akhirnya kan kita bingung. Masih yang belajar ya bingung, kan ya tahu bingung, ora tahu mikir. Ya itu memang gitu, supaya kelihatan tauhid ya di semua harus bahwa selain Allah itu objek. Jadi misalnya Gus Warko itu kalau dimasukkan. Ya sama seperti Imam Asim kalau baca kan sebagian kira kan wa ilaihi yarjiul amru. Lan maring Allah yarjiu jadi bali ya amru. Kalau Imam Asim baca kan yurjaul amru. Turjaun dikembalikan. Karena kita sendiri kepengen bali ning Allah saiki ya gitu. Nganti ini dikembalikan. Ujung ngamuk utang akeh kasus sakit. Pengen mati ya ora mati. Pas ora kepengen mati. Kecelakaan dua kami tulis ke akhirat. Waduh. Dimatikan, dikembalikan. Paham itu. Jadi ini penting mengenai mukadimah pulau kira usahaan di sini nyelamat no tapi nyelamat no tauhid, nyelamat no iman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ini uang juga tuh uang harap-harap mempertahankan hidup. Santri kok harus ini minum ini mempertahankan jantung mempertahankan tapi Wayang mati tetap. Ya sama orang akan berubah saja dan tadi dramatis. Pulau dia sering begitu penyakit, sering ditangisi yang penting dia berubah saja dan tadi dramatis. Pulau nanti berikut polisi gitu. Wah ini sudah gawat dia tuh merah pengiran. Ya sama orang. Akhirnya dokter wajib aku, saya ngasih tahu kita, mau kangen-kangen pulau agak umur seribu tahuan, gawat jaman, gawat orang diri dari pangeran itu gawat. Mikir, waktu itu beli gawat gak diri dari pangeran. Kita ini kan ulama kok mesti gawat. Gawat orang diri dari pangeran itu jadinya. Nah, gawat ini kronis, sebentar lagi mati. Kalau jalur cenderung, wah ini hari pesta. Lama sekali cari itu Tuhan. Jadi ini hari-hari mau ketemu. Kalian bodoh sekali, kenapa malah nangis? Itu mulai bingung.
Lalu gimana Bu? Ya kamu harus nari. Nari tenang Bu. Kami jaringan sering sing lambai. Mata itu dalam itu. Iku orang berkata. Tapi jamu ngakai akan begitu. Jaring siap. Tapi ini ilmu harus pernah dengar paling tidak kan ya jadi dia. Kalau ini malah jadi menemukan Tuhan teng Quran itu nganggo manhaj sehingga iso dilawan oleh kekuatan logika manapun. Ini wau nak ngangge mazhab Nabi. Dia sudah benar, dia sudah benar. Cuma kalau diserang balik kita juga ada di jadi ya baru satu segerwani mau. Anak-anak silakan minta permen sama Tuhan, pejamkan mata. Tuhan saya minta permen. Ada, nggak ada Bu. Ya sekarang minta sama guru. Dikai. Yang ada Tuhan apa guru? Guru waktu. Tapi kalau logikanya tauhid kan dinasti kan gampang. Manusia tak melete-melete ini. Itu ada tahun di mana dia belum ada. Misalnya yang kelahiran 70 berarti tahun 50 belum. Dan ketika ada, apa ikhtiar kamu? Karena di Ali ketika menekan wong Khawarij, apa Anda wujud karena ikhtiar Anda? Tidak ya Ali. Kowe urip karepe mau karepe pangeran, karepe pangeran. Kok wae mati karepe mau karepe pangeran, iki karepe pangeran. Yo wis nang. Dibongkar. Iku pangeran nak ngendikan tengene sinten iblis nak maki-maki iblis. Iblis, kowe kok melete nglawan perintahku. Apa ke melok gawe langit bumi? Baru. Lah kok melok ganggu? Kuto kanca mau dan rokok katanya bersendiri ada kurang tidak pengen kuto kanca mau tuh sih dari pote memang dua lagi gue tak ngono lalu dia itu perkara kesepian yang rokok di WA itu terus boleh apa ayah itu marah mana berpikiran tinggi ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan kusin lu kok nyembah iblis. Aku roh tenan, iblis itu pas aku gawe langit bumi ora melok-melok bae. Napa ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina. Paling enak disampaikan mengenai tauhid nganggo model manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu tidak menyebut Tuhan tidak apa-apa. Kalau awal orang menemukan Tuhan tidak perlu menyebut Allah. Yang penting kamu yakin bahwa alam raya ini punya Tuhan. Paham ya? Setelah punya Tuhan, lah Tuhan itu namanya Allah. Lalu istilah Quran, amkuliku min ghairi syai'in. Tidak apa-apa kamu nggak nyebut Tuhan. Tapi sekali kamu bilang tidak ada Tuhan, kamu harus yakin alam raya ini wujud tanpa sebab. Atau kamu sendiri menjadi penyebab wujudnya alam ini. Amhumul khaliqun. Terus mereka disuruh ingat-ingat. Amkhalakus samawati wal ardh. Apa mereka menciptakan langit? Galayuki. Ini lah tauhid ini relatif abadi mergo ora kena serangan balik. Kalau ora kena, makanya masyhur Rasulullah ngendikan, aku dibanding para nabi itu kaman dana garam. Iki teng hati sahih. Ana wong gawe omah. Omah dibangun begitu sempurna, begitu rapi. Terus ada satu rongga di mana butuh satu lapisan, butuh satu gada lagi. Terus ada arsitektur datang. Lau di adhali labina. Rumah ini sempurna, andekan gada ini sudah dilengkapi. Kata Nabi, fa'anatil kalabin. Ya, posisi saya kayak batu terakhir, penyempur. Memang saya rasakan. Semua manhajnya Nabi. Itu saya rasakan ada di Rasulullah. Makanya Buddha cuma curiga apa? Wa kullu min rasulillahi mud kami surga faminal bahri auros faminat ya wa waqifu wa ala sayyidin kahat di minum tasil ilmi au min saklatil ika. Semua nabi itu sarinya disimpulkan Rasulullah. Misalnya kayak jadi nabi terlalu juga buat Nabi Sulaiman. Nanti orang akan bilang Sulaiman itu anten ibadah. Lagi ini apa-apa duit. Parkelon sholat. Parmangan apa? Ya bojo akeh. Kebutuhan seks ya terpenuhi bojo akeh. Kebutuhan mangan terpenuhi. Butuh terbang ya ono manuk akeh. Wah, saya tunggal nek ibadahmu awak ayo ibadah napa? Akhirnya pangeran dia Nabi Ayub. Mengkukah kukur. Dari cerita kayak kuno dikukur ke kukur aku kuat nanti dikukur nggak gitu kok. Kayak jadi ini. Apa doraro ya jadi ini. Mereka ning Quran mau cerita Nabi Ayub dicoba tapi ra nganti ana cerita detail nopo. Dikukur ngaku kereweng, mau zaman itu orang kereweng kan dirasa jelas.
Ono lagi ya, wah, kode laro ya, malah nak dari dia itu ono. Wong nabi ayo pun nak duit semua, budi gede, bagi saya telo. Iku rawani gua, mergo set ning kono ya kersane pengen. Tahu ceblok kita udah dibalik. Nunggu ini dikongkon pengiran kok malah ceblok. Itu dibalik dong. Set tengah awake nanti ceblok, niku dipendel. Mergo nabi ayo besok nek iku kersane pengiran. Dan yang itu diduga, grogoti awalnya nabi aja. Kok orang diceblok juga lah? Lu itu kadang grogoti aku kok ceblok. Cukup. Monggo orang tidak ada penyakit di rumah ya. Lu mau itu tenang, sama dulu dengan kitab-kitab. Tapi terus kapan berjuang enak kiri rabarkan. Jadi nabi juga itu kelemahan, nabi marah. Anak nabi ini kukar-kukur mengurusi gudegnya oleh gaya masjid kapan, gaya madrasah. Oleh mulang. Akhirnya ada nabi pinter, paling nabimu. Waktu ini tinggal pun pinter bingung. Nabi Musa tengah ada revolusi, Minyo revolusi bingung. Kuda mertua, kuda masal. Akhirnya orang bingung, orang sempurna jadi. Jadi Nabi Musa ini buatan bingung, sama Nabi juga. Jadi orang revolusi sudah bingung di kasus aktivis. Cuma keliru Nabi buatan dosa, disebut nama mimbar di hasanatil abrar dari Adam. Nabi Musa mantel wong be. Wah mantel jenis Fir'aun tak ate-ate jenis yang kipti. Mesir bahasanya apa? Kipti. Mulane kalau Iskandar Mesir jenis Egypt yang kata al-kipti. Al-kipti yang apa? Mesir. Musa yang Bani Israel. Buarang ana wong kipti jotosan di Bani Israel, anggere wong kipti mesti salah. Ora penting apa perkarane apa, anggere wong kipti napa? Dijual sampai Nabi Musa mate kan? Kalau kajau Musa fakodo aleh mati. Kalau ada min amalis mati. Sekarang mati Nabi Musa betul. Tapi Nabi Musa mantep para pengiran ini tuh. Gusti, sepuluh oleh Gusti. Mungkin buat ingin jodoh kok kalau jodoh. Tapi kan kalau akan pengen mati ini, tenang ya jalan sepuluh. Fakodo parolah. Pengiran lebih sepuluh. Kagum kekasih. Nabi balik mulai deh jadi. Lalu kalau seneng niru Nabi Musa. Nabi mulai deh tapi parek nomor. Ini kalau tidak tahu akan rezeki nikmat. Tujuh pulau nak dalam pulau ini, pulau dari ngasih, ngertos yang ngasih disebut di pengiran proyek ini. Tapi ya memang aku belum beda. Mungkin kami coba ketinggalan. Perkara ini dia roh bolak balik. Pulau itu bantah tujuh betul mas. Pulau ambil galu, terus udah gede, isa-isa. Pulau kan sering saya tapi ambil. Kalau semut kata ini rawan itu kan. Dia tahu betul dan itu berkali kan. Bekas kopi, bekas teh, jadi bisa semua tidak rawol yang pedes, itu kawalannya pengeran. Nah, nanti itu tinggal ya, juga ada itu lumayan bisa tulengi, soalnya kita lumayan nggak akan bisa tulengi, bukan wali kan. Kalau teori kalau sederhana, Nabi Sulaiman itu wong suge beli gede itu tes Nabi Urani bagus semut, sampai nopo. Wonten semut niku rojo semut. Niku krungu berita nak Sulaiman paham omongannya nopo dites semut itu liwat kan daerah kawasan yang nanti dilalui pasukannya itu Sulaiman. Ketika Sulaiman mau liwat itu dengan pasukan kudanya ribuan yang masyhur jadi surat Naml Sholat Namlatu ya iban namlut hulu masakinakum layak iman nakum Sulaiman nopo wajibul dulu warum layas semut 6 ketuanya semut semut ini Sulaiman apa yang dimaksud cepat minggir sampai ke pinggir apa Sulaiman guyu kata-kata sama kita dia guyu kepala semutnya ngomong Pak Ketua semut orang-orang liwat kono tak alih no pasukan udah kali dari gue waktu semut itu orang berat Sulaiman nabi tentang ngidai semutnya diper ngidai semutnya terus semut itu mendingin enggak? Apa tak kasih ditangkap? Sulaiman itu kerajaan itu terdiri dari emas. Tanya apa? Bujurnya wah, itu sebelum diri ini. Ada halal. Nanti kasus-kasus kan ada buat nopo. Ada aja nopo. Nanti riwayat mawon itu ngatus itu. Enggak pakai mau satu, jadi menturunan. Nabi Dawud yang pun bisa. Padanya buat satu, tangan berapa ngatus kasus ini bukan. Jadi Nabi Dawud itu bujurnya sangat pulau. Kalau bujurnya pengawal itu wahyu, Imro'atu Uriya, itu sempat kepengen.
dijalur bojone ora dijalur eling. Tiap kepikiran ikhlas misalnya istriku udah kayak ini. Tiap dinasihati, tapi kamu punya 99. Ini dijalur, tapi tidak kayak itu. Wong nanti ketemu di tangan pulau Songo, tidak mengatakan ada yang itu. Tiap ternasihati oleh hatinya, tapi sudah punya 90. Jadi sudah ini tapi apa yang itu? Apa ini? Padahal kira-kira nak kau ikut tuh, apa itu kemenang? Bang Adel karena Dawud ini raja. Nabi Dawud itu kan selain Nabi kan apa? Jadi Sulaiman bin Sinten. Walhasil dia itu punya 7 lapis pengamanan. Tapi ada 2 orang ganteng langsung bisa tepat di depan dia. Makanya Papa dia amin dulu. Nama Papa dia. Ini kalau tinggalnya nama wahal atau karena kongkos ini istatawarul. Istahalu ala Dawud dan Papa dia amin dulu. Kalu tak tahu. Karena Nabi Dawud kaget. Jadi orang loro. Wes rasa kaget itu gak penting. Nabi Dawud pikiran saya ini raja, ada 7 pengawalan, nggak ada prosedur, nggak ada berita, langsung apa? Di depan apa? Saya. Ini kan luar biasa, soal presiden, langsung ngarep ya. Tanpa proses, Nabi Dawud kan kaget, Papa Jamin itu. Jadi kalau dulu lah, bodoh, tidak penting, rasa wedi. Pulau itu gagah sengketa dengan saudara saya ini. Tolong putuskan secara benar, fakum benana bil haq. Walatus tip wadina ila tawaid. Masalah mau, ya tak putus nabi hasil ini gitu. Pulau itu ini gitu juga pulau. Di waktu itu sangat pulau. Yo kalau dulu kita pasti jalan. Nabi Dawud meletek, wah jual itu pakai lah. Muka ruan dua tangan pulau orang dua juta, wajah bodoh. Pakai lah, sudah. Mungkin dalam tenang, yo dalam tenang. Pamit hilang. Karena pamit hilang dipikir wah aku. Jadi kalau sampai dulu, itu aku. Di sana pulau Songo kok jalan yang dua. Akhirnya dengan nongwangis, pasal para roh baru, para roh diau. Wah, jadi nangis itu nganti kue itu dipulih sukses. Saking hasil lo sing tumpah neng tanah. Dan Nabi Sulaiman orang terima satu. Waktu riwayat itu hitungan. Berapa 60 bener? Halal. Sama anak ini mau niru itu. Mulai untungnya syariat Nabi Muhammad itu nasah syariat itu. Jadi ini maksimal ngomong pinten pak. Umum cek hitungnya terus malah loro, boleh butuh loro yang kamilan mulai itu. Jadi sama secara berpikir enak dibutuh itu maksud. Makan loro yang kamilan, makan itu. Boleh. Akhirnya semua ketua mau kan ngekei hadiah Sulaiman. Nak panjang Nabi tenang. Apa tak ada hadiah? Terus semua itu mendet gula satu butir. Soal Nabi Sulaiman, apa yang dia hadiah? Nah, panjang dia Nabi tenang umat rumah. Nah, orang Nabi ini bangga berdunia kuatir ini sendiri. Semuanya soal. Ya, nampak kamu mau apa? Kamu ngasih hadiah. Masya Allah, marhaban. Saya senang aku berhadiah. Semuanya drama. Mulai kaki ini Sulaiman, ngantos dadanya, ngantos mulut. Gula kita dilebut, matang mulut itu. Sulaiman semua nangis apa? Kehati nikmat roki, nikmat pengiran. Kurang beda ada yang gede, beda yang apa? Mulai sama nanti si ulama tenang, wali tenang. Itu tidak perlu nikmat yang gede, kitab sehat, jantung sih. Sarap kecepet di orang daerah karuan. Padahal sarap itu cilik era karu. Jadi nikmat itu cilik ya nikmat gede ya apa? Ini uang kesalahan. Lah Rasulullah itu ya tadi. Kalau terlalu suka, nanti orang ngira uang enak ibadah berduia. Nak terlalu marah, terlalu mulang itu. Makanya Rasulullah itu tengah-tengah. Soalnya salih juga ya bolak-balik. Zaman jadi garwane awal Sayyidah Abu Khadi. Jadi wong terhormat ya bolak-balik. Nanti kafir Quraisy rawani masa ini. Nabi songkong keluarga terhormat. Wong tuani nyiksa gila. Tapi rawani sejarah wong wani nyiksa Nabi. Mereka min ansabi kaum dari nasab terbaik. Tapi akhirnya jiwane ini wong ya bolak-balik. Dihormati ya bolak-balik. Jiwane ini. Mereka Nabi ini luar biasa. Yang ngumpulno antara dakwah bil hina. Nabi juga. Yang ngumpulno dakwah bil fakir. Yang ngumpulno dakwah bil ilmu. Jadi itu satu orang. Dari sekali Nabi hilang zaman akhir. Ke Fatona itu semua hilang. Orang akhir.
Dipakai nabi hilang kita kan. Lah patona hilang kok ndak ngomong. Lorong dong tak iki. Maksudnya buat jenenge ojo iku ya. Perkara iku sifatnya apa? Awal. Kecerdasan ini penting, termasuk sing dadekno Nabi mengalahkan orang Yahudi adalah sifat apa? Patona. Ya sifat apa? Saya punya contoh banyak. Betapa Nabi itu cerdas. Kalau punya logika itu cerdas. Ketika Nabi dipermalukan orang Yahudi, kalau Nabi ditolong itu, Nabi bilang nggak ada penyakit menular. Ternyata, nomor sini, ibil namanya. Unta sing gudikan di jajar unta waras, sing waras dari apa? Orang Yahudi bilang Muhammad salah, teorinya salah. Ternyata unta waras di jajar unta apa? Gudikan, sing waras jadi gudikan. Ketika Nabi dipanggil, ya Muhammad, ternyata ada penyakit menular. Nabi tanya sama si Yahudi, paman jarogal awal. Sing gudikan pertama ketularan toko. Jadi orang Yahudi nyongkone Nabi bakat unta kedua sing ketularan. Jadi Nabi bakat unta. Wah, wong cerdas. Waduh, nyemung Yahudi kurang ajar. Masa aku Muhammad itu terdekat pertanyaan. Iki unta waras, ada jero sing gudikan, jadi berarti ketularan. Dari kanya Nabi. Aku orang bakat iku, bakat iki. Lalu mau kata pertama, unta yang pertama.